Apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati di salib? Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati di salib. Maka saya jawab, Alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Allah itu cerdas, Allah itu pintar, Allah itu kalau mengerjakan segala sesuatu sempurna. Allah tidak pernah bekerja dengan tanggung-tanggung. Tidak ada pekerjaan Allah satupun yang tidak sempurna. Jadi bagaimana orang akan berkata bahwa Yesus atau Nabi Isa waktu mau disalibkan itu diangkat secara gaib oleh Allah, kemudian ada orang lain yang diserupakan menjadi serupa dengan Allah, dengan Yesus, lalu orang menyalibkan orang tersebut. Dari kejadian ini banyak sekali kejanggalan. Yang pertama, kalaulah Allah mau bertindak dengan menyelamatkan Nabi Isa atau Yesus saat disalibkan, diangkat ke surga secara gaib, maka kalau cara kerja Allah yang maha sempurna, dia akan mengangkat secara gaib, langsung hilang saja, tidak perlu ada pengganti. Buat apa dia harus digantikan? Kalau pekerjaan yang sempurna itu diangkat secara gaib, ya sudah, orang akan bertanya-tanya, bahkan orang akan berkata benar bahwa Yesus ini adalah Allah yang menjelma jadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Cukup dengan mengangkatnya secara gaib ke surga, itu saja sudah kelihatan ada kejanggalan, keganjilan. Kerjanya Allah tidak sempurna, kemudian harus digantikan pula dengan orang yang diserupakan wajahnya. Buat apa harus mengorbankan jiwa lain? Buat apa harus ada yang mati? Kan tidak perlu ada yang mati. Di situ sudah kelihatan sangat ganjil. Kita aja sebagai manusia, kalau kita mau menyelamatkan orang, presiden, raja, kalau mau menyelamatkan orang yang ingin diselamatkannya dari hukuman mati, saat akan dieksekusi, saat raja berkata ataupun utusannya disuruh untuk membatalkan agar tidak dihukum mati, cukup dengan memberikan perintah batalkan eksekusi mati, orang ini dibebaskan. Presiden juga akan berbuat demikian. Kalau tidak sempat, dia akan telepon langsung petugas atau pengadilan yang mengeksekusi, langsung ngasih perintah batalkan eksekusi mati, tidak usah dihukum mati, tidak perlu dikasih ganti. Itu bukan raja, bukan presiden namanya. Batalkan terus ganti sama yang lain, batalkan, gantikan sama yang lain, dihukum mati, buat laporannya seolah-olah dia itu, berarti bukan raja, itu berarti orang yang mengemis, meminta pengganti, membuat penggantinya. Jadi kalau cara kerja Allah itu sempurna, Allah itu bekerja sempurna, tidak ada pekerjaan Allah sedikit pun yang tidak sempurna. Dari mulai awal penciptaan dunia
sampai saat ini tidak ada pekerjaan-pekerjaan Allah itu yang maha dahsyat itu tidak sempurna. Kenapa rupanya kalau seumpamanya Yesus itu mau diselamatkan, ya cukup diselamatkan aja, naikkan ke surga secara gaib. Sesudah naik ke surga secara gaib, itu orang semua tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Orang sudah selamat, sudah hilang, mau berbuat apa lagi? Kan gak harus juga mereka mencari-cari siapa yang mau disalib. Kalau sudah disalib, sudah hilang, sudah naik ke surga, mau dicari ke seluruh penjuru bumi juga, ke mana aja tidak akan ada pengaruhnya lagi. Orang sudah dinaikkan ke surga. Jadi mari kita mikir, tidak mungkin Allah itu membuat kejadian untuk menyelamatkan Nabi Isa atau Yesus, naikkan ke surga secara gaib terus digantikan dengan yang lain. Itu sudah hal pekerjaan bodoh. Itu kalau bisa dibilang itu Tuhan yang tidak masih menangan cara berpikir raja di dunia, masih lebih jago cara berpikir presiden di dunia. Ini Allah loh yang bertindak. Masa seorang yang maha kudus, yang maha tinggi, yang maha kuasa bekerja tidak sempurna? Buat apa diganti-gantikan? Naikkan aja secara gaib. Sesudah naik gaib, mau bilang apa itu semua? Mau tentara-tentara Romawi, mau orang-orang yang sedang berkumpul mau menyalibkan, mau bilang apa? Mereka akan berkata malah, terpujilah Tuhan menunjukkan kuasanya. Kalau memang bisa dilihat mereka secara gaib, kan untuk apa harus ada korban nyawa? Berarti Tuhannya sangat kejam. Menyelamatkan orang lain, ada orang lain yang dikorbankan. Ada nyawa yang diselamatkan naik ke surga, tiba-tiba digantikan sama orang lain yang harus berkorban, yang tak berdosa, yang tak bersalah. Itu kerjaan siapa itu? Itu Allah yang bisa dibilang itu Allah yang bodoh. Itu ilah yang bodoh. Menyelamatkan orang, digantikan orang lain yang tidak berdosa untuk dihukum mati di kayu salib. Itu ilah yang bodoh namanya. Kita aja sebagai manusia kalau mau menyelamatkan orang, anak kita kah, saudara kita selamatkan, ya sudah selamat, ya sudah. Bukan perlu digantikan sama yang lain. Oh ini ku selamatkan, habis itu ku gantikan, nah ini gantinya. Yang bukan, nggak ada seperti itu. Jadi mari kita berpikir sehat. Secara logika Yesus itu sudah pasti disalibkan. Tidak ada namanya dinaikkan secara gaib, digantikan sama yang lain. Paham? Jadi marilah saudara-saudari, Anda itu kalau mau percaya Yesus sudah enak, dosa diampuni. Inilah sombongnya manusia. Yang diminta Tuhan Yesus itu cukup percaya bahwa dia pernah lahir, pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dia mati di kayu salib, lalu dikuburkan 3 hari, naik ke surga pada hari yang ketiga. Kamu percaya itu, sudah, dosamu diampuni. Artinya apa? Sangat simpel. Dosa diampuni dengan cara yang sangat sederhana. Kalau kamu tidak mau, itu sama dengan kamu itu semua orang yang paling sombong di dunia ini. Kenapa? Dosa itu ibarat sampah yang busuk, bangkai, kotoran. Itu busuk sekali. Itulah dosa yang ada di tubuhmu. Betapa tidak sombong. Kamu dosamu aja mau diminta gratis. Dosamu diambil gratis, dibersihkan. Kau tolak. Enggak mau. Kau mau bersihkan sampahmu sendiri. Sedangkan sampah yang di dunia ini aja, kalau kita mau bersihkan sampah di rumah, petugas sampah mereka minta bayaran, minta upah untuk membersihkan sampah di rumahmu.
masih bayar untuk bersihkan sampah. Kamu diminta gratis. Diminta gratis saja kamu tidak mau ngasihnya. Kan berarti kamu tuh lebih sombong. Belum diminta hartamu, belum diminta nyawamu supaya bisa nebus dosamu. Kamu masih diminta sampahmu, bangkai-bangkai busuk yang ada di pikiranmu, yang ada di mulutmu, bangkai busuk perbuatan perkataanmu yang ada di hatimu, iri dengki, sumpah serapah, semua kebusukanmu yang kamu perbuat, anda semua termasuk saya juga diminta gratis, gak ada biaya apapun. Cukup percaya bahwa di Isa itu, Yesus mengambil dosamu. Cukup percaya bahwa dia pernah mati di kayu salib, di hari lalu dikuburkan, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit ke surga. Kamu mengaku bahwa itu perbuatannya untuk penebusan dosa, maka detik itu dosamu diampuni. Sampah-sampah yang ada di dalam tubuhmu, pikiranmu, dalam matamu yang selalu jorok memandang, mulutmu yang selalu mengucapkan sumpah serapah yang jelek-jelek, hatimu yang busuk penuh dengan iri dengki, dosamu itu diputihkan seputih salju, langsung diampuni. Masa sampah yang ada tubuhmu mau diminta aja kamu nggak mau? Ayo, jadi mari kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Tidak perlu kamu ganti agamamu apapun, tapi kalau kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, mengaku bahwa dia adalah juru selamatmu, mengaku bahwa dia sudah mati di kayu salib, bangkit dikuburkan, dan pada hari ketiga naik ke surga, kamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Itulah yang namanya orang yang percaya. Makanya di kekristenan tidak ada yang dibawa Yesus itu agama Kristen. Yang dikatakan adalah orang yang percaya. Kalau orang yang percaya, dia sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan, bakal hidup yang kekal. Jadi mari kita supaya mengajak semua orang-orang supaya terbuka hatinya, pikirannya. Kita pikiran normal, netral. Coba pikirkan, Allah itu kalau bekerja sempurna. Buat apa Allah bekerja menyelamatkan Yesus, naikkan goib secara goib ke surga, terus digantikan sama orang, ada korban nyawa. Ya sudah dibuat secara goib, terus hilang mendadak naik ke surga. Untuk apa ada ganti? Biarkan saja sudah. Orang semua celengak-celengok, nengok sana sini, nggak ada. Mana ini Yesus, mana ini semua, nggak ada gantinya. Ya orang mereka mencari semua, ya sudah hilang. Nggak perlu diganti-ganti. Buat apa ada ganti-ganti? Ayo, mari mikir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.